Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah dari nasihat Rasulullah ketika beliau menjawab berbagai pertanyaan dari para sahabatnya. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi mengandung pelajaran berharga yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk bersyalawat kepada baginda Rasulullah agar hati kita menjadi tenang dan semoga kisah yang akan kita dengarkan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, terdapat sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, di kota Madinah yang penuh keberkahan, Nabi Muhammad sedang duduk di tengah para sahabatnya. Beliau tidak berada di atas singgasana, tidak pula menjaga jarak, namun duduk bersama mereka, dekat, penuh kasih dan penuh kelembutan. Para sahabat mengelilingi beliau dengan penuh adab. Mereka diam, mendengarkan, seakan tidak ingin melewatkan satu kata pun dari lisan Rasulullah. Di tengah suasana yang tenang itu, datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Wajahnya menunjukkan kesungguhan, seakan ia membawa beban dalam hatinya. Ia mendekat lalu berkata dengan penuh hormat, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Ia hanya meminta satu hal nasihat yang bisa menjadi pegangan hidupnya. Rasulullah kemudian memandangnya dengan penuh hikmah. Lalu kemudian beliau bersabda dengan kalimat yang sangat singkat, namun sangat dalam maknanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy, أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Berilah aku nasihat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian sahabat itu terdiam. Mungkin dalam hatinya ia bertanya, mengapa hanya satu kalimat? Mengapa bukan amalan besar, salat malam atau jihad atau sedekah? Namun Rasulullah mengetahui sesuatu yang dalam, bahwa kemarahan adalah pintu dari banyak keburukan. Dari marah, seseorang bisa berkata tanpa berpikir. Dari marah, bisa timbul penyesalan. Dari marah, bisa rusak hubungan, bahkan hancur persaudaraan. Karena itu Rasulullah tidak menambah jawaban lain. Bahkan ketika sahabat itu mengulang permintaannya berkali-kali, beliau tetap menjawab dengan kalimat yang sama. Menahan marah bukan berarti kita lemah. Justru itulah tanda kekuatan sejati. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda dalam hadits lain, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Artinya, orang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad dan juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dikisahkan pada suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya. Suasana tenang penuh keberkahan. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda. Langkahnya cepat, namun wajahnya penuh kegelisahan. Seakan ia sedang menahan sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia mendekat lalu berkata dengan jujur, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Seketika itu para sahabat terkejut. Bagaimana mungkin permintaan seperti itu diucapkan di hadapan Rasulullah? Sebagian sahabat bahkan hampir menegurnya. Namun Rasulullah justru menenangkan mereka. Beliau tidak marah,
tidak pula mencela pemuda itu. Kemudian beliau malah memanggilnya dengan penuh kasih. Mendekatlah. Pemuda itu pun duduk sangat dekat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya dengan lembut, "Apakah engkau rela jika hal itu dilakukan kepada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak rela." Rasulullah bersabda, "Demikian pula orang lain. Mereka tidak rela hal itu terjadi pada ibu mereka." Kemudian beliau melanjutkan, "Apakah engkau rela jika itu terjadi pada anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." "Apakah engkau rela pada saudara perempuanmu?" Namun setiap pertanyaan dijawab dengan penolakan. Dan setiap itu pula Rasulullah menegaskan bahwa orang lain pun merasakan hal yang sama. Hingga akhirnya hati pemuda itu mulai berubah. Apa yang tadinya ia anggap biasa, kini ia pahami sebagai sesuatu yang menyakiti orang lain. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di dada pemuda itu. Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma ghfir dhanbah, wa tahhir qalbah, wa hassin farjah." Artinya, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kehormatannya." Sejak saat itu, pemuda tersebut berubah. Tidak ada lagi keinginan dalam dirinya untuk berbuat zina. Inilah kelembutan dakwah Rasulullah. Beliau tidak langsung menghakimi, namun menyentuh hati. Dengan hikmah dan kasih sayang, kisah ini mengajarkan kita bahwa hati manusia bisa berubah, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dalam berdakwah, dalam menasihati, dan dalam memperbaiki diri. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, dikisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di tengah majelis Nabi Muhammad. Suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau bersabda, "Akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki penghuni surga." Para sahabat pun terdiam, penuh rasa penasaran. Siapakah orang yang disebut langsung oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansyar. Penampilannya sederhana, tidak tampak memiliki sesuatu yang istimewa. Keesokan harinya, Rasulullah kembali mengucapkan hal yang sama. "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga." Dan ternyata, orang yang datang adalah orang yang sama. Hari ketiga, Rasulullah kembali mengulanginya. Dan lagi-lagi, orang yang sama muncul. Di antara para sahabat, ada seorang yang sangat penasaran. Ia adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia ingin mengetahui apa amalan khusus orang ini sehingga sampai disebut sebagai penghuni surga oleh Rasulullah. Maka ia pun mendatangi orang tersebut dan meminta izin untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Tujuannya hanya satu, yaitu agar ia bisa melihat langsung amalannya. Pada malam pertama, ia memperhatikan tidak ada amalan yang luar biasa. Tidak banyak salat malam, tidak ada sesuatu yang tampak istimewa. Kemudian pada malam kedua, ia melihat hal yang sama. Kemudian malam ketiga, juga tidak ada yang berbeda. Akhirnya, ia pun bertanya dengan jujur, "Aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah penghuni surga. Namun aku tidak melihat amalan yang istimewa darimu. Apakah sebenarnya amalanmu?" Laki-laki itu pun menjawab dengan tenang, "Aku tidak memiliki amalan khusus selain apa yang telah engkau lihat." Namun kemudian ia menambahkan, "Hanya saja, setiap malam aku tidak pernah menyimpan rasa iri, tidak pula dengki terhadap siapapun dari kaum muslimin. Ternyata, bukan karena banyaknya amal lahir, namun karena bersihnya hati." Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun berkata, "Inilah yang membuatmu sampai pada derajat itu. Dan inilah yang sulit dilakukan oleh kebanyakan manusia." Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita
bahwa surga tidak hanya diraih dengan amalan besar yang tampak, tetapi juga dengan hati yang bersih. Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Para sahabat duduk mengelilingi beliau, mendengarkan setiap ucapan beliau dengan penuh perhatian. Lalu Rasulullah mulai menceritakan sebuah kisah tentang 3 orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Mereka pun mencari tempat berteduh. Akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua di sebuah gunung. Namun tak disangka, sebuah batu besar jatuh dari atas, menutup pintu gua. Mereka terperangkap di dalamnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan dari manusia. Dalam keadaan itu, mereka sadar bahwa satu-satunya harapan hanyalah kepada Allah. Maka mereka pun sepakat untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal terbaik yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas. Orang pertama berkata, "Ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua. Setiap hari aku selalu mendahulukan mereka dalam memberi minum susu sebelum anak-anak dan keluargaku. Suatu hari ia terlambat pulang dan kedua orang tuanya sudah tertidur. Namun ia tetap berdiri, menunggu mereka bangun, tidak tega membangunkan dan tidak pula memberikan kepada anak-anaknya sebelum mereka. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap ridha-Mu, maka bukakanlah jalan bagi kami." Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun belum cukup untuk keluar. Orang kedua berkata, "Ya Allah, aku pernah sangat mencintai sepupuku, namun ia menolak diriku. Hingga suatu hari ia datang dalam keadaan butuh. Aku pun memberinya harta, dengan syarat ia menyerahkan dirinya. Namun ketika aku telah mampu melakukannya, ia berkata, 'Takutlah kepada Allah dan jangan kau rusak kehormatanku.' Maka aku pun meninggalkannya, padahal aku sangat mampu melakukannya. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena-Mu, maka bukakanlah jalan bagi kami." Maka batu itu kembali bergeser, namun mereka masih belum bisa keluar. Orang ketiga kemudian berkata, "Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa pekerja dan ada satu orang yang pergi tanpa mengambil upahnya. Aku pun mengembangkan upah itu hingga menjadi harta yang banyak. Suatu hari ia kembali dan meminta haknya. Aku pun menyerahkan semuanya, tanpa mengurangi sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena-Mu, maka bukakanlah jalan bagi kami." Maka dengan izin Allah, batu besar itu pun bergeser sepenuhnya dan mereka pun keluar dengan selamat. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari kisah ini kita belajar bahwa amal yang ikhlas, sekecil apapun, akan menjadi penyelamat kita di saat kita tidak memiliki siapapun. Ikhlaskan setiap amal hanya karena Allah, karena bisa jadi amal yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Pada suatu hari, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Di tengah majelis itu, datanglah seorang sahabat. Kemudian dengan penuh hormat sahabat tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Rasulullah pun memandangnya, lalu kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat dalam maknanya. "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina, wa la tumhil hatta idha balagatil hulqum. Qulta, li fulanin kadha, wa li fulanin kadha, wa qad kana li fulanin." Artinya, engkau bersedekah ketika dalam keadaan sehat, masih merasa berat, kikir, takut miskin dan berharap menjadi kaya, dan janganlah engkau menunda-nunda hingga ajal telah sampai di tenggorokan, lalu engkau berkata, "Ini untuk si fulan,
dan itu untuk si fulan. Padahal harta itu memang sudah menjadi milik mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, perhatikan jawaban Rasulullah. Sedekah terbaik bukan saat kita sudah tidak butuh lagi, bukan saat kita sudah tidak punya pilihan, tetapi saat kita masih cinta kepada harta itu, saat kita masih takut kehilangan, masih khawatir akan masa depan, namun tetap memilih memberi karena Allah. Karena disitulah letak keikhlasan, disitulah letak pengorbanan, dan disitulah nilai sedekah menjadi sangat tinggi di sisi Allah. Maka jangan tunggu nanti, jangan tunggu kaya, jangan tunggu sempurna. Mulailah dari sekarang. Walau sedikit, namun dilakukan dengan hati yang ikhlas dan redha karena Allah. Kisah ini terjadi dalam salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Pada saat itu, kaum muslimin menghadapi ujian yang sangat berat, barisan sempat kacau. Sebagian sahabat terpencar. Di tengah kondisi genting itu, Nabi Muhammad berada di garis depan. Musuh semakin mendekat, anak panah berterbangan, pedang saling beradu. Dalam keadaan seperti itu, ada seorang sahabat wanita yang luar biasa keberaniannya. Ia adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Awalnya, ia datang ke medan perang untuk membawa air dan merawat yang terluka. Namun ketika melihat Rasulullah dalam bahaya, ia maju ke depan, mengangkat pedang, dan berdiri melindungi Rasulullah. Setiap kali ada serangan menuju Rasulullah, ia menghadangnya dengan tubuhnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ia mengalami banyak luka di tubuhnya karena berusaha melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Di sisi lain, ada pula sahabat lain yang melakukan hal yang sama. Ia adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dalam panasnya pertempuran, ia berdiri di hadapan Rasulullah, melindungi beliau dari anak panah. Bahkan disebutkan, ia menjadikan tangannya sebagai perisai, hingga tangannya terluka parah. Namun ia tidak mundur, ia tetap bertahan demi menjaga Rasulullah. Melihat pengorbanan itu, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi 'ala al-ard qad qada nahbahu, falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah." Artinya, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang berjalan di muka bumi dalam keadaan telah menunaikan janji kewajibannya, maka lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Sahabat yang dirahmati Allah, bayangkan, mereka tidak hanya mencintai Rasulullah dengan kata-kata, namun dengan jiwa dan raga. Mereka rela terluka, rela mengorbankan diri demi menjaga Rasulullah. Inilah bukti cinta sejati, bukan hanya di lisan, namun dalam tindakan. Maka pertanyaannya bagi kita, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Apakah kita sudah mengikuti sunnahnya? Apakah kita sudah menjaga ajarannya? Semoga Allah menanamkan dalam hati kita cinta yang tulus kepada Rasulullah dan mengumpulkan kita bersama beliau di surganya. Pada suatu hari, di kota Madinah yang penuh cahaya iman, Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya. Majelis itu dipenuhi ketenangan. Para sahabat duduk dengan penuh adab. Tidak ada suara yang sia-sia. Semua perhatian tertuju kepada Rasulullah. Tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, seorang alim, seorang pendeta, yang dikenal memiliki ilmu dari kitab-kitab terdahulu, atau bisa disebut seorang ahli kitab. Mereka datang bukan untuk bercakap biasa, namun untuk menguji. Ia ingin memastikan apakah benar Muhammad adalah seorang nabi atau bukan. Dengan langkah tenang, ia mendekat, lalu berkata di hadapan Rasulullah dan para sahabat, "Wahai Muhammad, aku akan bertanya kepadamu tentang beberapa hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi." Para sahabat pun terdiam.
Suasana menjadi hening. Lalu Rasulullah menjawab dengan penuh keyakinan, "Silakan bertanya." Pendeta itu pun mulai bertanya tentang tanda pertama hari kiamat, tentang makanan pertama penghuni surga, dan tentang bagaimana seorang anak bisa menyerupai ayah atau ibunya. Maka Rasulullah bersabda, "Amma awwalu asyrati sa'ati fanarun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, faziyadatu kabidi hutin, wa amma asyabahu fa'idha sabaqa ma'ul rajul, ma'al mar'ati naza'a ilaih, wa idha sabaqa ma'ul mar'ati naza'a ilaiha." Artinya, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Dan makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga adalah tambahan hati ikan. Adapun kemiripan anak, jika air laki-laki lebih dahulu mendominasi, maka anak menyerupainya. Dan jika air wanita yang lebih dahulu, maka anak menyerupainya. Mendengar jawaban itu, pendeta tersebut terdiam. Hatinya bergetar bahwa jawaban ini bukanlah jawaban manusia biasa. Ini adalah ilmu kenabian, ilmu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang rasul. Akhirnya, tanpa ragu, ia pun berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang ulama Yahudi yang jujur, yang akhirnya menerima kebenaran Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran akan tampak jelas bagi siapa saja yang mencari dengan hati yang jujur. Dan Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, para sahabat duduk dengan penuh adab. Mereka mendengarkan setiap perkataan Rasulullah dengan hati yang tunduk. Di tengah majelis itu, datanglah seorang sahabat. Ia datang dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan tentang jalan terbaik menuju ridha Allah. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Suasana pun menjadi hening. Semua menanti jawaban dari Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi salatu ala waqtiha." Qala, "Thumma ayyun?" Qala, "Birrul walidain." Qala, "Thumma ayyun?" Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadits ini diriwayatkan oleh Syahih Bukhari dan Syahih Muslim. Dan yang meriwayatkannya adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang dirahmati Allah. Perhatikan bagaimana Rasulullah menyusun jawaban. Beliau tidak langsung menyebut banyak amalan, namun menyebutkan yang paling utama. Lalu berikutnya, yang pertama, salat tepat waktu, karena itulah hubungan langsung antara hamba dan Rabb-nya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, karena ridha Allah bergantung pada ridha keduanya. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan segala bentuk pengorbanan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa untuk meraih cinta Allah, kita tidak perlu mencari amalan yang jauh. Cukup kita jaga yang paling utama, salat kita, adab kita kepada orang tua, dan kesungguhan kita dalam beragama. Dikisahkan pada suatu hari, di kota Madinah yang penuh keberkahan, Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya. Para sahabat duduk dengan penuh adab, menyimak setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Lalu Rasulullah mulai berkisah, bukan sekadar cerita, namun kisah yang mengandung pelajaran besar bagi umatnya. Beliau menceritakan tentang seorang laki-laki dari umat sebelum kita, seorang yang hidupnya penuh dosa,
Ia telah melakukan banyak kesalahan, bahkan hampir tidak ada kebaikan yang tersisa dalam hidupnya. Namun, di akhir hayatnya, ia memiliki satu keyakinan bahawa jika Allah menghendaki, maka ia akan diampuni. Namun jika tidak, ia akan diazab. Karena rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah, ia berwasiat kepada keluarganya, "Jika aku telah meninggal dunia, bakarlah jasadku, kemudian hancurkan dan tebarkanlah abunya ke laut dan ke daratan." Ia berpikir dengan cara itu, ia bisa lari dari hukuman Allah. Namun ketika ia meninggal, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Tubuhnya dibakar, abunya ditebarkan, terbawa angin, tersebar di berbagai tempat. Namun apakah manusia bisa lari dari kekuasaan Allah? Allah memerintahkan bumi dan laut untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian tubuhnya. Dan seketika, ia pun berdiri kembali di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini semua?" Dengan penuh ketakutan, ia menjawab, "Karena aku takut kepadamu, ya Rabb." Dalam hadits disebutkan, "Faghafarallahu lah." Artinya, maka Allah pun mengampuninya. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahabat yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahawa sebesar apapun dosa seseorang, jika dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah, masih ada harapan kepadanya, maka Allah Maha Pengampun. Namun ingat, bukan berarti kita boleh meremehkan dosa, tetapi jadikan kisah ini sebagai pengingat agar kita selalu kembali kepada Allah dengan hati yang penuh takut dan penuh harap. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepadanya. Pada suatu hari, para sahabat duduk dengan penuh perhatian, menanti setiap nasihat dan kisah dari Rasulullah. Lalu beliau mulai berkisah tentang seorang laki-laki dari umat sebelum kita. Seorang laki-laki yang hidupnya dipenuhi dosa. Berarti ia telah melampaui batas. Hampir tidak ada kebaikan yang tersisa dalam hidupnya. Namun di suatu hari, ia berjalan di tengah panas yang menyengat. Haus yang luar biasa melandanya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah sumur. Ia pun turun ke dalamnya dan minum hingga puas. Ketika ia keluar, ia melihat seekor anjing terengah-engah, menjulurkan lidahnya. Kehausan seperti yang baru saja ia rasakan. Laki-laki itu terdiam. Ia berkata dalam hatinya, "Anjing ini merasakan haus seperti yang aku rasakan tadi." Maka ia pun kembali turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya, lalu memberikannya kepada anjing itu. Anjing itu pun minum hingga hilang rasa hausnya. Perbuatan itu sederhana, namun dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan. Dalam hadits disebutkan, "Fasyakarallahu lahu faghafara lahu." Artinya, maka Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah mengampuninya. Para sahabat pun terkejut. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan?" Maka Rasulullah bersabda, "Fi kulli kabidin ratbatin ajra." Artinya, pada setiap makhluk yang bernyawa, yang memiliki hati yang basah, ada pahala. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sahabat yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahawa kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, bisa menjadi sebab diampuninya dosa, bahkan kepada seekor hewan sekalipun. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Senyuman, pertolongan kecil, atau sekadar memberi minum, semua bisa menjadi jalan menuju rahmat Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan kita hamba yang penuh kasih sayang. Dikisahkan pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang sahabat dengan wajah penuh kegelisahan. Langkahnya cepat, napasnya berat,
Seakan ia membawa beban yang sangat besar dalam hatinya, ia mendekat kepada Rasulullah lalu berkata dengan suara yang penuh penyesalan, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Rasulullah memandangnya dengan penuh kelembutan. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu binasa?" Sahabat itu menjawab, "Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan." Suasana menjadi hening. Para sahabat terdiam karena mereka tahu itu adalah pelanggaran yang besar. Namun lihatlah bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah ini. Beliau tidak mencela, namun memberikan jalan keluar. Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Artinya, apakah engkau memiliki budak untuk engkau merdekakan? Sahabat itu menjawab, "Tidak." Rasulullah melanjutkan, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Artinya, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah kembali bertanya, "Fahal tajidu it'ama 60 miskinan?" Artinya, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, "Tidak." Sahabat itu pun duduk. Hatinya semakin berat, seakan tidak ada jalan keluar. Namun Rasulullah tidak meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, dibawakan kepada Rasulullah 1 keranjang kurma. Lalu beliau bersabda, "Khudh hadha fatasaddaq bih." Artinya, ambillah ini, lalu bersedekahlah dengannya. Namun sahabat itu berkata dengan jujur, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memberikannya kepada orang yang lebih miskin dariku? Demi Allah, tidak ada keluarga di Madinah yang lebih miskin daripada keluargaku." Mendengar itu, Rasulullah pun tersenyum hingga terlihat gigi beliau. Lalu beliau bersabda, "At'imhu ahlaka." Artinya, kalau begitu, berikanlah kepada keluargamu. Hadits ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah dengan kelembutan dan dengan kasih sayang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun kesalahan kita, selalu ada jalan kembali, dan dalam setiap masalah, Islam selalu memberikan solusi. Pada suatu hari, di kota Madinah yang penuh keberkahan, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan bersama para sahabatnya. Mereka mengikuti beliau dengan penuh hormat, menjaga adab dalam setiap langkah. Di tengah perjalanan, Rasulullah melihat seorang sahabat yang sedang duduk di pinggir jalan. Ia tampak bersemangat berbicara, bahkan menyela pembicaraan orang lain, seakan ingin menunjukkan ilmunya di hadapan yang lain. Rasulullah tidak langsung menegurnya dengan keras. Namun beliau mendekat dan memberikan nasihat dengan penuh hikmah. Beliau mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Dalam ajaran beliau terdapat prinsip yang sangat dalam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Al-Adab Al-Mufrad. Para ulama mengambil pelajaran besar dari ajaran ini, bahwa tujuan ilmu bukan sekadar untuk diketahui, namun untuk membentuk akhlak. Karena itu, para sahabat tidak hanya belajar ilmu dari Rasulullah, tetapi juga belajar adab, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara mendengar, bagaimana menghormati, dan merendahkan diri. Dalam riwayat lain, para sahabat duduk di hadapan Rasulullah seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Begitu tenangnya, begitu hormatnya. Itulah adab. Sahabat yang dirahmati Allah, ilmu tanpa adab bisa menjadikan seseorang sombong. Namun adab tanpa ilmu masih bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Maka para ulama dahulu berkata, kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Semoga Allah menghiasi kita dengan akhlak yang mulia
dan menjadikan ilmu kita penuh keberkahan. Demikianlah video kita. Pada kesempatan kali ini, semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena segala kekurangan datang dari diri saya pribadi. Dan segala kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.